Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan pelajaran kita tentang Nebiim, kitab Yesaya. Kali ini adalah pasal 40 sampai pasal 55. Jadi para ahli percaya bahwa pasal-pasal ini merupakan bagian dari Deutero Yesaya, artinya ditulis setelah ditujukan kepada bangsa Israel yang sudah dalam pembuangan. Jadi yang bagian pertama Yesaya pasal 1 sampai 39 itu bagian di mana Yesaya bernubuat ketika kerajaan Yehuda masih ada. Jadi pasal-pasal ini dimulai dengan suatu peneguhan Elohim terhadap Israel, bahwa Elohim itu adalah Tuhan yang mencintai Israel dan bahwa dia setia dengan perjanjiannya. Dia juga menunjukkan kuasa, kasih, hikmatnya, dan bahkan di sini juga Elohim menantang berhala, jadi membandingkan dirinya dengan berhala-berhala, dan bagaimana bahwa penyembahan berhala itu suatu perbuatan yang sia-sia. Karena Israel ini kita tahu mereka dibuang ke Babel, kerajaan Yehuda itu adalah karena penyembahan berhala. Jadi pendahuluan ini Tuhan meneguhkan bahwa dia setia, bahwa dia mau menyelamatkan umatnya sekalipun mereka sedang dalam pembuangan. Mari kita masuk, ada 3 poin. Kita melihat dengan cepat saja pasal 40 sampai 55 ini. 3 poin. Yang pertama kita mau melihat bagaimana nubuat di pasal ini tentang tunas, yaitu Mesias, yaitu keturunan Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagian 1 kita akan tunas, kita melihat, dan bagian kedua nanti kita melihat rencana Tuhan atas Israel di bagian ini, bagaimana Tuhan mengungkapkannya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan bagi seluruh bumi, seluruh manusia. Dan baru kita akan menarik seluruh kesimpulan. Nah, mari kita lihat yang pertama dulu. Tentu kita tidak mengambil semua bagian-bagian atau ayat-ayat tentang tunas ini, tapi kita akan secara khusus melihat pasal 53, ya. Di sini mengenai nubuat mengenai Mesias yang cukup lengkap, tapi kita ambil satu ayat saja, 53 ayat 10, dan dari sini kita akan mengungkapkan bagaimana Mesias ini adalah orang yang sangat sukses. Tapi kesuksesan Mesias atau kesuksesan Yesus Kristus ini tidak sama dengan kesuksesan yang biasanya para motivator mengungkapkannya. Kita akan melihat bagaimana kesuksesan Yesus sebagai hamba Tuhan, sebagai Mesias yang menderita. Mari kita melihat Yesaya pasal 53 ayat 10. Namun Yahweh berkehendak untuk meremukkannya, membuatnya sakit. Sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penghapus salah, dia akan melihat benihnya. Ini yang pertama, suksesnya Yesus itu. Dia akan melihat benihnya. Yang kedua, dia akan memperpanjang hari-harinya. Yang ketiga, dan dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Ini adalah sukses daripada hamba Tuhan. Yang pertama, dia akan melihat benihnya. Apa ini maksud ini benihnya? Yesus datang, dia katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Yesus juga berkata dalam Yohanes, dikatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu benih saja. Tapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Jadi benih di sini yang dimaksud adalah jenis kehidupan yang Yesus miliki. Jenis kehidupan yang dijalani oleh Yesus itu. Life, yang istilah Ibraninya joy. Istilah Yunaninya joy. Jadi, I am the joy, I am the life. Itulah benih, itulah yang dimaksud itu. Tapi kalau Yesus sudah mati, bangkit naik ke surga, benihnya itu tetap satu. Jadi kesuksesan Yesus itu karena dia melihat benihnya, bahwa benihnya menjadi banyak, tersebar kepada banyak orang. Ketika Yesus mati, bangkitnya ke surga, benihnya itu, life itu, hidup itu menyebar kepada banyak orang. Ini jenis hidup yang berbeda dengan yang disimbolkan oleh pohon kehidupan. Itu berbeda dengan pohon pengetahuan yang juga merupakan lambang dari
suatu jenis kehidupan yang Alkitab mengatakan maut. Maut itu suatu jenis kehidupan yang dikuasai oleh iblis. Jadi di dalam maut ini tidak ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Kristus, tidak ada di situ. Ini maut jenis kehidupan yang dikuasai oleh iblis. Dan dalam kitab Pengkhotbah, maut ini dipakai istilah di bawah matahari, di bawah langit. Ini ada 52 kali dalam kitab Pengkhotbah yang menyatakan betapa sia-sianya hidup dalam alam maut ini. Ya, jadi maut itu bukan kuburan, bukan kematian dalam arti kematian fisik, tapi maut itu adalah jenis kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang Yesus bawa. Yesus datang ke dunia ini dan dia memberikan jenis kehidupan yang namanya life. Yohanes 10:10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai life, mempunyai benih. Nah, ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dia melihat benihnya tersebar menjadi banyak. Ya, inilah kesuksesan Yesus yang pertama. Dia menyebarkan banyak benih. Saudara dan saya, kalau kita mau mengikuti suksesnya Yesus, maka kita juga harus melihat bahwa melalui hidup dan pekerjaan kita, melalui pelayanan kita melihat bagaimana orang-orang mengalami kehidupan, mendapatkan hidup Kristus. Kita ini adalah duta Kristus, kita membagikan hidup kepada orang-orang lain. Kita nggak hanya sekedar memberikan teori, doktrin, atau ritual, liturgi, agama, tapi kita memberikan life kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah sukses kita yang pertama, ya. Dia melihat benihnya. Yang kedua, dikatakan di sini suksesnya hamba Tuhan Yesus ini, dia akan memperpanjang hari-harinya. Artinya bahwa perjuangan Yesus diteruskan, diperjuangkan terus oleh orang-orang yang mendapatkan benihnya itu. Ya, kita tahu 12 murid, ada 70, ada 120. Jika hari Pentakosta 120 orang mendapatkan kuasa, dan melalui itu mereka melakukan pelayanan terus sampai detik ini. Jadi Yesus memperpanjang hari-harinya melalui hidup para murid dan pelayanannya itu. Jadi kita pun sukses kalau perjuangan kita diteruskan bukan saja oleh anak cucu kita, tapi oleh anak-anak rohani kita. Perjuangan kita diteruskan untuk memberitakan firman Tuhan. Itu artinya kesuksesan. Nah, ini nomor 2, suksesnya Yesus itu. Dan seharusnya menjadi sukses kita juga. Yang ketiga, dikatakan di sini, dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Jadi, sukses Yesus yang ketiga ini bahwa kehendak Bapa itu terjadi dalam hidupnya. Tidak ada yang gagal daripada kehendak Bapa. Karena di Taman Getsemani Yesus bilang, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Dan di kayu salib, kehendak Bapa ini memang Yesus diremukan dalam Yesaya 53 itu dibilang bahwa Bapa berkehendak meremukkan untuk penebusan dosa itu. Di kayu salib Yesus bilang it is finished, tetelestai, sudah selesai, ya. Jadi completely complete itu artinya tetelestai itu, perfectly perfect. Jadi kita melihat bahwa kehendak Bapa ini sukses dijalankan oleh Yesus, sukses-suksesnya, enggak lengkap lah. Tak ada kehendak Bapa atau rencana Bapa yang gagal. Semua dijalankan oleh Yesus, bahkan sekalipun mati di kayu salib. Jadi ini sukses yang ketiga hamba Tuhan. Ya, contohnya jika kita memang sukses dalam hidup ini, berarti bahwa kehendak dan rencana Bapa terjadi dalam hidup kita. Kita jalankanlah itu rencananya. Entahkah rencananya itu baik menurut manusia atau tidak baik dan sebagainya, kita tidak peduli. Yang penting kehendak dan rencana Bapa jadi dalam hidup kita. Itulah sukses. Jadi sukses ini sama dengan sukses-sukses yang para motivator sering mengungkapkan itu. Jadi para motivator banyak mengarahnya kepada sukses secara duniawi, ya. Punya banyak anak barangkali baru suku mengatakan begitu, ya, dihargai orang dan sebagainya. Tapi di sini sukses hamba Tuhan itu yang pertama, benihnya menyebar, tidak hanya dalam dirinya tapi menyebar melalui pekerjaan pelayanannya. Kedua, suksesnya bahwa dia melihat, dia memperpanjang hari-harinya, bahwa perjuangannya diteruskan oleh anak cucunya, bahkan oleh anak-anak rohaninya. Yang ketiga, bahwa kehendak dan rencana Bapa itu jadi sepenuhnya dalam hidupnya. Ini suksesnya. Ini hamba Tuhan
Ini tunas yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya di bagian ini ya. Nah, yang poin kedua kita mau bicara tentang rencana Bapa terhadap Israel. Kita tidak ambil semua, tapi kita mau katakan di sini bahwa semua Israel akan diselamatkan. Mari kita baca Yesaya 45 ayat 25. Kita melihat pasal 45 ayat yang ke-25. Demikian yang tertulis ya. Dalam Yahweh semua keturunan Israel akan menjadi benar dan akan bermegah. Ini jelas dikatakan bahwa dalam Yahweh seluruh Israel diselamatkan. Sama seperti yang ditulis dalam Roma 11 ayat 26. Dikatakan itu bahwa seluruh keturunan Israel akan diselamatkan. Hari ini memang Israel belum terima Yesus. Hari ini Israel belum terima Mesias yang dinubuatkan di Yesaya 53 ini. Mereka masih menantikan Mesias yang adalah ahli perang, ahli politik, ahli ekonomi, dan sebagainya. Tapi suatu saat ketika jumlah bangsa-bangsa yang lain sudah genap masuk, maka Israel seluruhnya akan diselamatkan. Ini rencana Bapa. Yang kedua ya, atas Israel. Nah, berikut rencana Bapa seluruh bumi. Pasal ini banyak ayatnya ya, tapi kita baca satu bagian aja. Pasal 45 ayat 22 sampai 24 ya. Kita melihat di sini, saya bacakan. Berpalinglah kepadaku dan kamu akan diselamatkan, hai seluruh ujung bumi. Ini ungkapan daripada seluruh bumi ya. Karena akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Aku telah bersumpah demi diriku sendiri, firman telah keluar dari mulutku dalam kebenaran, dan tidak akan kembali singgah kepadaku. Setiap lutut akan bertelur. Perhatikan di sini, ini persis seperti yang dikatakan di Filipi ya. Setiap lutut akan bertelur, dikatakan di sini. Setiap lidah akan bersumpah. Dia akan berkata, sungguh sesungguhnya hanya di dalam Yahweh aku memiliki kebenaran dan kekuatan, kepadanya lah dia datang, dan seterusnya. Jadi katakan di sini persis seperti di Filipi. Setiap lutut akan bertelur. Setiap lidah akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Ini keselamatan universal. Seluruhnya manusia akan selamat. Tapi bagaimana urutannya? Mari kita lihat, ambil kesimpulannya. Yang pertama tentu rencana Tuhan terfokus kepada tunas ini. Karena tunas ini adalah keturunan Abraham. Olehmu dan oleh keturunanmu tunggal. Ya, bukan Israel dulu, tapi keturunanmu di sini tunggal, yaitu Yesus, Mesias. Seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Nah, melalui tunas ini bekerja habis dari tunas Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau kita lihat di dispensasi langit dan bumi yang baru, di situ Yerusalem baru, Israel berfungsi dia sebagai imam-imam, raja-raja, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kemudian dari tunas bangsa Israel akhirnya kepada seluruh bumi. Ini merupakan kehendak dan rencana Bapa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 40 sampai 55 ini. Dan ini cocok sesuai dengan Wahyu pasal 10 ayat 7 yang sering kita kutip itu. Ketika misteri Elohim, kita keputusan rahasia Elohim itu dibuka, bahwa pemerintahan dunia ini akan menjadi pemerintahan Tuhan dan yang diurapinya. Dan dia akan memerintah berjaman-jaman sampai Bapa menjadi semua dan semua, maut ditaklukkan, manusia diselamatkan, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kali ini share kita cukup sampai segini, bahwa betapa luar biasanya rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang dinubuatkan dalam Yesaya ini, dan itu pasti terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sebagai umat Tuhan, mari kita responi, kita percaya bahwa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan pasti jadi. Haleluya, amin.